Saudara, pada tahun 2005 yang lalu, ada sebuah buku berjudul Soul Searching. Ditulis oleh seorang bernama Christian Smith, dia adalah seorang sosiolog dari University of Notre Dame. Buku ini dia tuliskan sebagai hasil research, hasil survei yang melibatkan 3.000 remaja Kristen, 3.000 remaja, orang-orang yang bergereja, yang beragama Kristen. Idenya adalah survei ini ingin menemukan bagaimana pandangan anak-anak muda, relasi remaja dengan iman percaya mereka. Nah, yang menarik adalah setelah semua research ini dibuat, setelah survei ini berhasil dilakukan, ditemukan bahwa anak-anak muda ini, anak-anak remaja ini, memiliki pemahaman doktrin yang sama sekali berbeda. Saya ulang sekali lagi, mereka ini orang Kristen, orang-orang gereja evangelical, orang-orang yang aktif di gereja, namun memiliki pemahaman yang sama sekali beda dari doktrin ortodoks Kristen, dari ajaran biblical, dari ajaran ayat-ayat firman Tuhan. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka memang memikirkan dunia dengan cara berbeda dengan banyak orang. Karena sangat berbedanya pemahaman mereka, maka sosiolog tersebut mengelompokkan pemahaman ini dalam sebuah grup yang baru. Grup yang disebut, pemahaman disebut, doktrin yang disebut moralistic therapeutic deism. Kita singkat saja, MTD. Jadi apa yang dipercayai oleh orang-orang MTD? MTD adalah mereka yang percaya doktrin seperti ini simpelnya, bahwa Tuhan itu ada, dan Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya, namun Tuhan itu kemudian meninggalkan dunia, dia tidak lagi terlibat. Dan Tuhan itu punya kerinduan supaya kita semua happy. Tuhan rindu semua manusia itu menjadi orang-orang yang bahagia, to be happy and to be nice. Dan karena Tuhan sudah menciptakan dunia dengan tujuan ini, kemudian kita tidak lagi merasa perlu Tuhan. Kecuali waktu Tuhan dibutuhkan. Kecuali waktu kita merasa tidak bisa bahagia, kita merasa sedih, kita merasa kecewa, kita cari Tuhan karena kita membutuhkan Tuhan, karena kita tidak mencapai kebahagiaan yang kita impikan. As long as we are pursuing happiness, selama kita mengejar kebahagiaan, selama kita mengejar niceness, orang-orang MTB percaya satu hal, bahwa semua orang yang baik, semua orang yang fair, semua orang yang tidak menjahati orang lain, everyone can go to heaven. MTD. Saudara, kenapa disebut sebagai MTD? Alasannya demikian. Kenapa moralistic? Moralistic karena mereka percaya bahwa tujuan hidup manusia adalah menjadi orang baik. Kita ini hidup untuk jadi orang baik. Selama kita tidak menjahati orang lain, selama kita tidak melukai orang lain, itu adalah kebaikan. Maka itu adalah moral. Kenapa disebut sebagai therapeutic? Karena yang dikejar, yang diimpikan adalah untuk menikmati kehidupan yang bahagia. Apa yang diinginkan adalah kehidupan yang jauh dari stres, kehidupan yang baik. Yang dikejar adalah warm feeling. Yang dikejar adalah perasaan happy, nyaman, tenang. Nggak heran untuk orang-orang MTD, ini contohnya demikian nih. Mereka nggak senang dengar khotbah yang keras, mereka nggak senang dengar khotbah tentang dosa. Mereka senangnya dengar khotbah yang menyenangkan telinga, senangnya dengar khotbah yang berbicara tentang kebaikan, tentang berkat, tentang kelimpahan, tentang pertolongan, tentang mukjizat. Karena itu menghangatkan hati. Bersifat terapeutik, pulang dari gereja, keluar dari gereja, aku merasa nyaman, tenang. Firman Tuhan memberikan padaku kelegaan, aku merasa happy. Terapeutik. Yang ketiga, deism. Kenapa deism? Karena mereka percaya Tuhan menciptakan dunia, lalu He's not involved anymore. Kecuali sekali lagi, waktu Tuhan diperlukan. Kapan waktu Tuhan diperlukan? Waktu kehidupan menjadi tidak baik. Waktu seorang menjahati kita. Waktu situasi seperti COVID-19 saat ini terjadi. Saudara, sebelum ada corona, kebaktian doa sepi. Orang yang pergi ke gereja, nggak terlalu harus pergi ke gereja. Di rumah santai it's okay. Tapi begitu corona datang, begitu problem muncul, begitu harus pelayanan dan ibadah harus jalan online, saudara, mulai banyak orang tanya, kapan gereja kumpul lagi? Kapan kita pergi bareng-bareng ke gereja? Aduh, pengen doa. Sekarang doa lebih banyak, kebaktian doa lebih banyak, online lakukan lebih banyak. Karena apa? Karena aku lagi perlu Tuhan. Jika engkau melakukannya, jika selama ini Anda tidak berdoa, tidak mencari Tuhan,
Anda menyebut diri Anda Kristen tapi tidak merasa harus pergi ke gereja, tidak merasa punya kerinduan untuk pergi ke gereja. Kau mungkin masuk di golongan ini, MTD. Tanpa kita sadari, ada banyak orang Kristen pergi ke gereja mungkin puluhan tahun, mengaku percaya kepada Yesus, tapi hidup sebagai orang-orang yang MTD. Karena cuma mencari Tuhan waktu-waktu diperlukan. Karena cuma mencari kebahagiaan waktu situasi tidak bahagia, waktu situasi tidak nyaman. Kita panggil Tuhan untuk menyelamatkan, untuk Tuhan menolong kita. Jadi apa yang kita lakukan? Untuk orang-orang MTD, apa yang mereka kejar? Yang kita lihat adalah orang-orang MTD akhirnya punya iman yang berpusat kepada, bukan Tuhan, tapi iman yang berpusat kepada diri sendiri. Selama kita menikmati kehidupan yang baik, selama kita bersikap baik, kita tidak perlu Tuhan untuk pergi ke sorga. Yang kita perlu lakukan, orang-orang MTD berkata, yang kita perlu lakukan cuma apa? Yang kita perlu lakukan adalah menemukan apa yang saya mau. Merumuskan kebahagiaan seperti apa yang saya harapkan. Perasaan seperti apa yang saya ingin rasakan. Dan kejar dengan serius. Dan kalau kita kejar dengan serius kebaikan, you're good to go. Everyone will go to heaven. Saudara, teologi ini berbeda dengan teologi kemakmuran. Tetapi serupa, sedikit serupa karena apa? Karena Tuhan menempatkan Tuhan maksud saya, karena menempatkan Tuhan sebagai staf, sebagai karyawan, sebagai jin kita yang hanya kita panggil untuk melayani keinginan kita. Ekspresinya adalah, Tuhan buatlah aku bahagia, jadikanlah aku kaya, sukses, berhasil. Dan karena aku seorang Kristen, Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka seharusnya Tuhan hidupku lebih mudah, harusnya hidupku lebih gampang. Harusnya hidupku itu tidak seperti orang-orang lain mengalami penderitaan. Itu ekspresinya tanpa kita sadarin. Saya satu kali tiba-tiba teringat seorang pengusaha dulu yang saya kenal, seringkali berkata demikian dalam kesaksiannya. Dia berkata, saya punya hutang. Saya harus bayar hutang saya besok hari. Dan saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya perlu bayar hutang saya besok, berikan kepada saya uang. Supaya saya bisa bayar utang saya dan Tuhan, supaya Tuhan kau tidak dipermalukan. Saudara, itu doanya. Harafiah itu doanya. Dia berdoa, berkata, Tuhan kau bantu aku bayar utangku, supaya kalau aku tidak bayar utang, kau tidak jadi malu. Karena aku orang Kristen tidak mampu bayar utang, kau jadi malu, Tuhan tolonglah aku. Saudara tangkap maksudnya? Siapa yang buat hutang? Siapa yang harus malu? Tuhan, kau ingin aku bahagia. Tuhan ingin aku menjadi orang baik. Tuhan mau kesaksianku baik, maka tolong aku, nyamankan aku, selamatkan aku. You know what? That is not the gospel. Ini bukanlah Injil, that's false gospel. MTD adalah pemahaman rohani yang berpusat pada diri sendiri, very self-centered. Berpusat pada pertanyaan, ini pertanyaannya. Apa yang aku rasakan? Berpusat kepada apa yang aku dapatkan kalau aku lakukan itu sebagai balasannya. Berpusat kepada berapa banyak yang bisa kuhasilkan. Dan orang-orang MTD sama sekali tidak tertarik dengan pertanyaan seperti ini. Siapa sesungguhnya Tuhan? Apa yang Tuhan ingin aku lakukan? Orang MTD sama sekali tidak tertarik bertanya, kehidupan seperti apa Tuhan yang kau rindu aku hidupi? Orang MTD, dia sama sekali tidak tertarik untuk bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana aku dapat hidup menyenangkan Tuhan yang telah menebus menyelamatkanku. Yang gak tertarik kepada Tuhan, dia hanya tertarik pada dirinya sendiri. So di dalam Katekismus Westminster, pertanyaan yang paling awal sekali, pertanyaan pertama adalah, what is the chief of man? Apa tujuan utama hidup manusia? Jawabannya adalah, manusia hidup. Tujuan utama hidup manusia adalah to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya. Very powerful. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi buat orang-orang MTD, mereka seakan-akan hidup berkata bahwa my chief end is to glorify myself and to enjoy myself forever. Orang-orang MTD berpikir bahwa hidup itu adalah untuk memuliakan diriku sendiri, menghebatkan diriku sendiri, dan menikmati kehidupanku selama-lamanya.
Saudara, false gospel, Injil yang palsu. Sayangnya ada banyak orang di dalam gereja memiliki pemahaman demikian. Dengan pemahaman seperti ini, maka tidak heran jika by the end of the day, orang-orang yang hidup di dalam gereja, pelayanan, memberikan hidup buat Tuhan katanya, memberikan persembahan, namun di akhir zaman nanti Tuhan akan berkata kepada mereka yang demikian, MTD, I don't know you. I never knew you. Go away. Saudara tangkap maksudnya. Saudara orang Kristen, saudara pergi ke gereja tidak berarti engkau pasti diselamatkan. Siapa yang kau percayai? Benarkah Injil sejati yang engkau hidupi? That's what make the difference.